Faidah ke-8. Annal husna huwal husnus syar'i. Ayat ini juga menjelaskan bahwa al-husna itu kebaikan. Batasan kebaikanlah baik menurut syar'i, bukan menurut uraf atau kebiasaan, bukan menurut akal, bukan juga menurut perasaan. Baik buruknya sesuatu diukur dengan syariat. Bukan adat, budaya, kebiasaan, otak, akal, ra'yu manusia atau perasaan. Karena otak, ra'yu, budaya di satu tempat berbeda dengan di tempat lain, kadang-kadang apa? Bertolak belakang. Umpamanya di kita, yang saya tahu di daerah Jawa Barat lah, Sunda gitu. Jangan coba-coba memegang kepala, apalagi jenggotnya digigit, itu penghinaan itu. Makanya dalam bahasa Sunda dihina diistilahkan asa dicoogado. Dicoo itu dimain-mainkan, dimain-mainkan. Dago itu, gado itu ini dagu. Kalau orang menghina kita disebut asa dicoogado, serasa dagu kita dipermainkan. Karena itu penghinaan. Tapi kalau di Timur Tengah diambil jenggotnya, dielus-elus, itu penghormatan luar biasa. Lagi marah gitu, ambil aja jenggotnya, kemudian kita cium tangan yang habis ngelus jenggot, itu dia merasa terhormat banget itu. Bertolak belakang kan. Di kita kalau ketemu kawan lama, lalu kawan lama itu nanya keluarga kita, gimana istri, orang mana istri, siapa namanya gitu kan. Kita merasa terhina apa terhormat? Terhormat. Oh, istri saya orang anu, usia sekian, namanya anu, sudah punya anak sekian. Jangan coba-coba nanya itu ke orang Arab. Istrinya siapa namanya? Istrinya berapa tahun usianya? Sekarang di mana? Wah, itu penghinaan luar biasa. Kan adat, budaya, kultur, kebiasaan berbeda, bahkan bertolak belakang. Jadi kebenaran nggak boleh diukur dengan kultur, budaya, kebiasaan, adat, atau dengan ro'yu. Menurut seseorang ini dimemuliakan, menurut yang lain serasa dihinakan. Beda. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh syar'i. Karena itu ayat yang menyatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik, maksudnya perbuatan baik yang dianggap baik menurut syariat. Baru itu lakukan. Tapi kalau menurut syariat itu buruk, nggak boleh dilakukan. Contohnya umpamanya sampai sujud kepada orang tua. Sampai kalau kakinya kotor dicuci, lalu air cuciannya diminum. Itu perbuatan baik kepada orang tua. Mungkin menurut adat, menurut kultur, tapi menurut syariat nggak boleh. Walaupun sujudnya ke orang tua bukan sujud menyembah beribadah, tapi hormat. Zaman baheula boleh, zaman dulu. Para malaikat oleh Allah disujud kepada Adam dalam rangka menghormat. Syariat zaman itu boleh. Nabi Yakub duduk di kursi, Yusuf dan saudara-saudaranya sujud menghormat. Yusuf duduk di kursi, saudara-saudaranya sujud. Waktu itu boleh, syariat zaman baheula boleh. Asal niatnya hormat, bukan ibadah. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW menghormat dengan cara sujud, nggak boleh. Kata Nabi alaihissalam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li
li'admi haqqihi 'alaiha. Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan para istri untuk sujud ke suami. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh. Tapi karena nggak boleh, ya nggak perintahkan. Nggak boleh istri sujud ke suami walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh anak sujud ke orang tua walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh murid sujud ke gurunya walaupun dalam rangka menghormat. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, dalam rangka menyembah, musyrik dia. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, tidak musyrik tapi maksiat karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak dikatakan berbuat baik ke orang tua kalau menuruti perintah orang tua yang salah, yang keliru. Orang tua bilang ke anaknya yang wanita, jangan tutup itu wajah dan rambutmu, kamu cantik, rambutmu indah, nanti lelaki nggak ada yang melirik kamu, buka, buka, buka. Diperintah. Diturut jangan? Jangan. Itu perintah yang buruk. Mengikutinya adalah buruk. Jadi wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baiklah, maksudnya baik menurut syariat. Berkata Rasulullah SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya diboleh dilakukan dalam hal kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Makanya Allah menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tuamu. Nah, boleh dituruti karena memerintahkan kepada keburukan. Mengikuti perintah orang tua yang buruk bukanlah birrul walidain, bukan perbuatan baik ke orang tua, bukan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik-baik perlakuan ketika di dunia. Kalau memerintahkan keburukan, menolaknya dengan sebaik-baik cara. Nggak boleh dengan cara kasar, keras, menyinggung. Dasar bapak, dasar mama nggak pernah belajar, bodoh. Jadi aja ngomong menyuruh saya berbuat buruk. Ah, itu dosa. Dosanya bukan karena menolaknya, tapi cara menolaknya yang kasar, yang menyinggung. Inilah faidah yang ke-8. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh apa? Syariat. Bukan adat, bukan ra'yu, juga bukan perasaan manusia.